Shalom. Selamat datang kembali di channel Gereja Mas Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat pada pagi hari ini pada tanggal 19 Juli tahun 2023, tepatnya hari Rabu. Namun sebelum saya memulai tentang renungan singkat kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas rahmat-Mu. Sepanjang kami tidur, Engkau telah membangunkan kami, memberikan kami nafas hidup pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini Bapa, kami ingin meluangkan waktu kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat memulai hari kami, sehingga Engkau memberkati hari ini Bapa. Dan juga biarkanlah kami mendapatkan suatu hal yang baru dalam hidup kami. Tuntunlah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memahami apa firman yang akan Hamba bawakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, judul renungan singkat saya pada pagi hari ini berjudul Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri. Saya terinspirasi daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2023. Lalu ketika saya membaca, saya mencoba untuk membaca satu perikop dan saya mencoba ingin membawakan renungan pada berfokus di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima keselamatan melalui baptisan, ketika kita menyatakan bahwa Yesus Kristus, kita menerima Yesus di dalam hati kita, sering timbul pernyataan bahwa sekali percaya kepada Yesus, kita akan selamat. Sekali percaya, tetap percaya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah menjadi orang Kristen hanya cukup dengan kata percaya? Ketika kita hidup dalam sebuah hubungan antara suami istri maupun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada yang dikatakan dengan namanya cinta. Cinta adalah sebuah ungkapan perasaan dan cinta adalah sebuah kata kerja. Tentu seorang yang sebuah pasangan pasti mengungkapkan cintanya dengan sebuah perilaku, bukan hanya sekadar kata-kata cinta saja, bukan hanya sekadar kata aku mencintaimu, tetapi tidak ada action yang ada di situ. Begitu juga kita hidup di dalam kehidupan orang Kristen, bahwa ketika kita menerima kasih Tuhan, kita harus memberikan feedback kepada Tuhan dengan apa? Dengan perilaku kita. Sebab ketika kita diciptakan sebagai manusia, kita dibentuk seperti rupa Allah. Rupa ini bukan hanya sekedar wujud kita, memiliki kepala, dua tangan dan dua kaki. Akan tetapi kita juga harus memiliki sifat seperti Allah. Kita manusia tidak mungkin dapat diselamatkan dengan pekerjaan kita, dengan jerik upaya kita, dengan sikap kita, karena kita rajin beribadah, karena kita rajin beramal, tidak. Sebab Yesus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena darahnya. Ketika Ia mati di kayu salib, disitulah darah Yesus mengalir, bulir-bulir kasih karunia-Nya, sehingga kita keselamat. Kita diselamatkan oleh karena kita disalibkan, oleh karena Yesus telah menyalibkan dirinya, sehingga oleh karena itu kita selamat. Dan kita tidak ada upaya kita di situ, sehingga kita tidak boleh sombong. Sombong di sini saya mendapatkan di Google dan saya mencari artinya dengan arti kata lain, bahwa kita seolah-olah menerimanya dengan santai, bahwa ketika kita sudah dibaptis, wah, saya sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak perlu lagi melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah menerima Yesus di dalam hati kita, kita harus hidup bagaimana sebenarnya di dalam Alkitab. Kita harus hidup menurut hukum-hukumnya. Kita harus hidup bagaimana perintah-perintah Tuhan yang ada. Sehingga pada ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hari kita pada hari ini dan hari-hari ke depannya,
mari kita memperbaharui diri kita, bahwa kita harus mensyukuri bahwa kasih karunia hidup di dalam kita, dan kita tidak boleh sombong. Kita harus hidup bagaimana sesuai dengan perintah Tuhan, karena Ia mau agar kita bekerja, melakukan pekerjaan yang baik, bagaimana pekerjaan yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya, dan agar kita juga hidup di dalamnya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan iman kita, agar kita menjadi orang Kristen yang lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mencerminkan bagaimana sikap daripada Tuhan itu. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.